Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah bikulli ni'matin alaina wa bikulli rahmatin alaina wa bikulli salamin alaina wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Para hadirin jamaah majelis rahimakumullah. Setiap orang selalu ingin sukses dalam hidupnya. Leres napa mboten? Nggih. Sukses dalam kehidupan duniawi maupun sukses dalam kehidupan ukhrawi. Seorang alim allamah dalam bidang fikih yang bernama seorang alim allamah di bidang fikih abad 20. Beliau bernama Dr. Wahbah Az-Zuhaili, berasal dari Syria. Beliau mengatakan, inna sirran najati fil hayati ihsanus silati billahi azza wa jalla. Rahasia sukses dalam hidup terletak pada hubungan yang baik dengan Allah azza wa jalla. Pernyataan Wahbah Az-Zuhaili ini menegaskan bahwa kesuksesan seseorang dalam hidupnya tidak terlepas dari hubungan dia dengan Allah, tidak terlepas dari kedekatan dia dengan Allah, tidak terlepas dari komunikasi dan interaksi dia dengan Allah. Adanya hubungan baik dengan Allah sebagai kunci kesuksesan seseorang dalam hidup. Dapat kita lihat melalui tafsir beliau tentang surat Al-Insyirah. Di dalam kitabnya
kitab karyanya Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kitab At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Di sana beliau menjelaskan tafsir surat Al-Insyirah dengan gamblang. Namun saya di sini tidak menjelaskan secara detail tafsir surat Al-Insyirah itu. Melalui tafsir surat Al-Insyirah yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, saya menemukan inspirasi tentang cara memperoleh kesuksesan dalam hidup. Cara sukses dalam hidup bisa dilakukan melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar kehendak dan perbuatan. Ini bisa kita pahami dari tafsir ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Di sana Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan iman dan hikmah. Allah sudah memberikan rahmat dalam bentuk iman yang kuat kepada Nabi Muhammad dalam kaitannya dengan tujuan hidup Nabi Muhammad untuk melaksanakan tugas kenabiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya Nabi Muhammad itu sangat berat untuk menerima tugas kenabian dari Allah. Tetapi dengan iman yang kuat yang ditancapkan oleh Allah di dalam hati Nabi Muhammad dengan lapang dada menerima tugas itu. Inilah cara Allah memberikan kesadaran kepada Nabi Muhammad untuk bisa menerima tugas kenabian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memiliki iman yang kuat kepada Allah itu bisa menjadi dasar buat seseorang untuk menentukan kehendak dan perbuatannya terkait dengan tujuan dan kebutuhan hidupnya. Ini sangat berguna. Pertama, iman menjadi pijakan bagi seseorang untuk menentukan tujuan hidupnya, untuk menentukan
kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Apakah itu tujuan dan kebutuhan yang berkaitan dengan urusan duniawi atau tujuan dan kebutuhan yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Kita manusia hidup tidak dalam kekosongan. Ya. Kita semua manusia sebagaimana Nabi Muhammad memiliki tujuan hidup. Tujuan untuk menjadi manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai Khalifatullah fil ardi. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan tujuan yang paling utama dari Allah, yakni menjalankan tugasnya untuk memelihara alam semesta. Kita juga memiliki tugas yang sama. Kita memiliki tujuan hidup untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kita memiliki kebutuhan-kebutuhan duniawi dan ukhrawi untuk menyempurnakan hidup kita. Kita memiliki kebutuhan akan kesejahteraan. Kita memiliki kebutuhan akan rasa aman. Kita memiliki kebutuhan akan harga diri. Kita memiliki kebutuhan akan kehormatan diri. Kita memiliki kebutuhan akan rasa kasih sayang. Dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Seluruh kebutuhan-kebutuhan baik ini tidaklah mungkin akan bisa kita sadari dan kita temukan kecuali hanya dengan iman kepada Allah. Iman sangat berguna buat kita untuk menyadari tanggung jawab dan tugas-tugas kita serta kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Kita punya tanggung jawab terhadap umat. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Tanggung jawab ini memiliki konsekuensi di mana manusia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan kebutuhan hidup tadi. Ini yang bisa kita petik dari ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Jadi iman menjadi dasar buat kita untuk menyadari dan menemukan tujuan hidup dan kebutuhan hidup kita. Juga tugas, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban kita. Cara yang kedua masih kita dapatkan dari tafsir ayat yang pertama,
alam nasyar. Cara yang kedua itu adalah mempelajari berbagai pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang dibutuhkan sebagai modal dalam mencapai tujuan hidup dan di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana Allah sudah memberikan hikmah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki modal berupa pengetahuan untuk disampaikan kepada umatnya. Gak ada orang yang bisa sukses kalau dia tidak memiliki pengetahuan. Gak ada orang yang bisa mencapai kesuksesan kalau dia tidak memiliki keterampilan. Tidak ada orang yang bisa sukses kalau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dia tidak bisa bijaksana. Ini yang dimaksud Allah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan memberikan hikmah berupa wahyu kepada Nabi Muhammad. Kita juga begitu. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita harus banyak belajar. Kita harus banyak membaca. Kita juga harus banyak melatih kemampuan diri supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas tadi dengan baik dan benar. Cara berikutnya, yang ketiga, hilangkan semua beban yang menjadi penghambat segala upaya yang kita lakukan di dalam mencapai tujuan hidup kita. Ini bisa kita petik dari tafsir ayat yang kedua dan ketiga. Wa wada'na anka wisra alladhi anqadha dhahrak. Dan aku Allah telah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan yang menjadi beban berat. Alladhi anqadha dhahrak, yang menjadi beban berat dan membebani dirimu di dalam menjalankan tugasnya menyampaikan risalah kepada umat manusia. Beban berat banyak, seperti kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, keresahan, bahkan cemoohan dan perbuatan-perbuatan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Ini membuat Nabi Muhammad secara batin tidak tenang, dan secara pikiran pun juga tidak tenang. Tapi Allah telah menghilangkan kekhawatiran itu dengan memberikan rahmat dalam bentuk kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Begitu juga kita
di dalam mencapai kesuksesan kita, melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan, melalui perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, kita harus melatih diri untuk melepas semua beban berat yang akan menghalangi kesuksesan kita di dalam mencapai tujuan dan kebutuhan hidup kita. Ini makna yang bisa kita ambil dari tafsir ayat kedua dan ketiga. Mawada'na angka wisrak alladhi angqadha dhahrak. Di dalam kita bekerja, menjalankan tugas-tugas, kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang justru menghalangi kita di dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Jadi cara yang ketiga ini sangat berguna buat kita. Karena itu kita harus mengevaluasi diri. Kita harus mampu mengetahui gimana kesalahan-kesalahan kita di dalam mengambil keputusan maupun di dalam melakukan pekerjaan. Ini yang jarang sekali orang itu lakukan. Nggak koreksi diri. Padahal itu menjadi penghambat yang paling serius bagi kesuksesan seseorang. Mengevaluasi kesalahan dalam bersikap dan juga dalam bertindak. Terkadang kita nggak bisa berhasil kalau sikap kita terhadap orang lain tidak baik. Banyak sekali di antara kita yang tidak berhasil karena tindakan kita tidak berkenan bagi orang lain. Ini yang harus dipahami. Dan yang harus dilakukan lagi adalah mempertimbangkan hal-hal yang positif dan baik yang bisa mendukung keberhasilan kita. Dan menghindari hal-hal negatif yang bisa menjadi penghalang bagi keberhasilan kita. Cara yang keempat, ciptakan persepsi baik tentang diri Anda kepada orang yang ada di sekitar Anda. Wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai wal akmalu fil iman, wal aqdamu fil khuluq. Orang manusia yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling sempurna sabarnya, orang yang paling sempurna zuhudnya, orang yang paling sempurna tawakalnya. Dalam Al-Quran sudah diabadikan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad manusia yang tiada tanding dalam hal kesempurnaan akhlaknya. Kesempurnaan akhlak itu penting. Akhlak dalam perkataan maupun dalam perbuatan itu penting agar kita
dipersepsi baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita akhlaknya tidak baik, kita akan dijauhi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan kehilangan teman. Bahkan nama kita pun buruk di mata mereka. Nah, ayat keempat ini, warfa'na laka dzikrak, menegaskan bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan dalam hidup, kita ini harus memiliki kehormatan dan kemuliaan di mata orang lain. Nabi Muhammad dikatakan orang yang paling mulia dan terhormat. Buktinya apa? Nama beliau disebut-sebut dalam setiap kegiatan umat Islam, dalam bersolawat, dalam kegiatan apapun terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'rajnya dan kita menyebut kemuliaan beliau. Setiap tahun kita memperingati maulid beliau. Kita menyebut-nyebut nama baik dan kemuliaan beliau. Ini penting, menciptakan persepsi baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan baik secara moral maupun secara finansial. Kalau kita sudah dianggap baik, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan akan dibantu dan didukung oleh teman-teman kita. Kita akan mendapatkan dukungan moral. Kita juga akan mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan finansial. Kita juga akan didukung dengan memberikan fasilitas-fasilitas supaya kita bisa mengembangkan diri dan bisa mengembangkan program-program kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita sedang berbisnis, maka dukungan ini kita butuhkan. Kalau kita sedang menyiarkan agama Allah, menyiarkan kebaikan, kita juga membutuhkan dukungan dari teman-teman. Ini maksudnya, ciptakan persepsi baik. Nah, kalau kita di mata orang lain buruk, gak ada orang yang mau datang. Gak ada orang yang mau mendekat. Gak ada orang yang mau memberikan dukungan, khususnya secara moral. Nah, ini penting. Kesuksesan harus dibangun dengan cara menciptakan persepsi yang baik kepada sesama orang. Tentunya ini adalah bentuk pengamalan, keimanan, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan. Amin. Ini menjadi modal buat kita semua, ya, bahwa di dalam mencapai kesuksesan, pengetahuan dan keimanan
itu mutlak kita butuhkan sebagai dasar kita di dalam membuat rencana-rencana kegiatan yang akan kita laksanakan sehari-hari. Demikian selanjutnya akan saya sampaikan dalam pengajian berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wa barakallahu lana fiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa